usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, gitu benar. kan. Nah, terus akhirnya begitu aku SMA ikut teater itu, nah disinilah bisa dibilang ada salah satu ilmu yang mudah-mudahan teman-teman subscribernya Henny Mona ini juga menambah kita sharing ilmu ya, Iya, intinya pengetahuan begini. juga ya. Adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri. Mau tahu nggak gimana caranya? Cara gimana tuh? Jadi aku lagi SD sampai SMP dengan berat badan yang gemuk, overweight ya. Itu kalau kamu pernah kata-kata dibully sering Iya. aku sering banget dibully. Katain gendut, wah ini dudut lang, tapi pentil, wah segala macam. Dan aku emosi, marah. Awas lo ya, gitu pokoknya aku marah gitu kan. Dasar lo, namanya dibully gitu kan gini. Nah, begitu masuk teater, nah ini pelajaran juga. Mudah-mudahan bisa mengasih inspirasi kepada teman-teman subscriber yang berminat ikut teater atau ikut sanggar. Intinya di teater ya basicnya itu kita ada konsentrasi, imajinasi, ya kan, kemudian improvisasi. Nah, teknik improvisasi ini yang bisa membuat kita percaya diri. Jadi kalau setelah aku pikir-pikir, kalau misalkan aku dicelain gitu ya, diledekin apa, dibully. ya dibully atau gimana, ya aku balas improvisasi. Cuman improvisasinya memang nggak perlu emosi juga sih. Improvisasi dengan yang komedi juga, atau dengan misalkan gimmick-gimmick, misalkan contoh, gini, bisa aja lo ini apa namanya, pinggiran jamban atau apa, kayak gitu. Iya, pokoknya dibalas lagi lah, disautin lagi lah, di kick balik, nah seperti itu gitu. Terus kalau misalnya Mas Roni kan juga aktor, juga mungkin sekarang kan ada channel YouTube juga, pasti jadi tim kreatif, jadi produser juga, sutradara juga ya kan Mas? Ya. Nah itu gimana sih salah satu contoh untuk bikin nangis gitu? Orang nangis kan susah banget ya Mas ya? Kayak aku juga sendiri belum tentu bisa nangis gitu. Kalau lagi di acting. Iya. Tapi kalau kehidupan sehari-hari nangis gampang kan? Oke. Nah maksudnya nih berarti yang kamu tanya ini teknik nangis gimana caranya gitu ya? Oke. Nah jadi gini, teknik menangis itu memang kalau di seni peran ya itu nggak terlepas dari satu, yang pertama namanya konsentrasi. Kita konsentrasi, ya kan? Begitu selain konsentrasi, kita juga mainkan yang namanya teknik imajinasi. Nah, di imajinasi ini ya, teman-teman subscribernya Henny Mona, di teknik imajinasi ini kita mengcombine dari konsentrasi dan imajinasi adalah hal-hal yang sedih. Contoh, papi saya udah almarhum, ya kan, belum lama setahun lalu papi saya udah almarhum, atau siapapun yang kita sayangin sudah almarhum atau apa, atau ada sakit keras atau apa. Nah kita langsung bayangin, nah kayak gitu. Ini dikit nih, baru dikit. Nah, ya kan? Karena apa? Kenapa aku bisa cepat seperti itu? Kamu kalau tadi bilang 3 second ya puji Tuhan nih, 1 mau 2 second aku udah bisa sedikit mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena latihan. Jadi harus learning by doing. Harus sering kita latihan. Jadi makanya di teater itu puji Tuhan dari tahun 90-an, basicnya dari SD itu aku latihan dan terus latihan sampai aku masuk di IKJ ngambil sinematografi penyutradaraan, dan aku juga sampai sekarang masih ngajar-ngajar acting ya di beberapa sanggar, di beberapa juga yang private juga. Aku nggak jemu-jemunya, dan aku benar-benar ngasih pelajaran ke mereka itu bahwa nikmati proses. Yang mahal itu justru di prosesnya. Hasil tinggal metik. Orang melihat, wah si ini hebat ya, udah punya mobil sekian ini. Itu hasil. Tapi mereka pernah nggak melihat berdarahnya seorang si A, ya kan, berjuangannya seorang si B dalam mencapai karirnya gitu kan. Mereka terkadang malah lupa hal kayak gitu kan. Tapi seperti itu. Tapi dengan Mas tadi kan ngomong ya, semua itu butuh proses dari A sampai Z sampai mereka menjadi sesuatu, menjadi orang. Tapi kadang Mas, mereka tuh yang menjadi sesuatu itu sorry banget nih, mohon maaf banget ya, banyak banget netizen, terus subscriber, viewers segala macam tuh banyak yang bilang, oh artis si A kalau ketemu sombong ya gitu. Itu gimana sih Mas, kok bisa supaya kalau Mas Roni kan aku tahu lah orangnya stay humble gitu. Itu tar dulu, kamu kok tahu aku doyan sambel? Sambel? Mulut aku pedes itu. Sambel apa? Oh,
Sambel tuh rendah hati loh. Saya pikir sambel, saya tuh doyan sambel. Kalau makan nggak ada sambelnya kurang enak. Oh gitu. Siap. Jadi pertanyaan kamu tadi adalah Gimana kan banyak juga apa netizen, para viewers segala macam fans gitu suka mengeluh gitu. Oh artis si A tuh sombong ya, padahal dia dulunya bla 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 gitu. ya. Jadi begini. Tips-tipsnya gitu. Kalau untuk menjadi rendah hati memang ada yang bilang gampang, ada yang bilang juga tidak gampang, ya kan. Tapi pada dasarnya untuk menjadi rendah hati itu memang harus ada niatan keikhlasan kita juga sih. Dari diri sendiri ya. Dari diri semua sendiri balik dulu. lagi ya. Iya. Biasanya orang-orang yang mengawali karir dari nol seperti kayak Mas Roni maupun yang lain-lainnya tadi, itu kan ngerasain susahnya tuh bagaimana Mas Roni udah ngalamin dari figuran dulu, ya kan nunggu lama. Oh iya dong, dulu lagi zamannya teater kan kita nggak langsung dikasih peran yang dialog, dikasih figuran dulu, cuma lewat, jadi mahasiswa, jadi ini anak komplek, apalah segala macam gitu kan. Iya, Nah iya. itu ngalamin. Tuh guys tuh, semua butuh Gitu. proses tuh. Betul. Soal Mas Roni belajar aja. Jadi sebulan dulu aku nggak tahu loh. Nah gitu kan, iya nggak langsung instan dapat peran apa, waduh itu emang enak, itu yang sekarang mungkin Iya, gitu kan. iya. Tapi pada dasarnya ketika kita dulu dari nol itu kita merangkak ya, ibaratnya gitu merangkak sesuai dengan kapasitas juga, sesuai dengan skill kita juga. Jadi pada saat kita casting itu yang menentukan apakah di casting itu kita total ataukah kita biasa-biasa aja. Karena hasil casting itu dilihat oleh sutradara dan produser. Caster bagian yang nge-shoot merekam pada saat kita casting itu hanya memberikan bahan dan arahan. Ya karena harus begini ya Mas, actingnya gini, kira-kira marah-marah dan segala macam. Ini tolong diapalin, scriptnya misalkan gitu kan, sebentar gitu. Tapi hasilnya nanti dikasih ke sutradara milih, kasih produser, setuju nggak gitu kan. Sampai akhirnya deal atau or no deal gitu kan. Jadi pada saat casting itu kita memang harus total. Kalau kita nggak total, ya kita kalah sama yang total dong. Pokoknya Teman-teman semua harus casting. total lah ya. Iya, kita harus total. Kita harus maksimal, ya kan. Kalau disuruh nangis ya nangis, keluarin air mata. Kalau disuruh marah ya marah. Sejauh mana grafiknya. Kadang-kadang orang juga ada misalkan gini, kalau kita di suatu adegan ya, ada disuruh marah juga levelnya jangan terlalu marah ya Mas, tolong marahnya di ini aja, di soft aja, karena nih ternyata marahnya ini cuma sekedar ngasih peringatan contoh, itu ada juga karena emosi juga ada tingkatannya, iya dong, ya kan, seperti kayak kamu marah sama adik atau pasti beda mau marah sama pacar atau apa kan beda, Iya, pasti beda. Aku juga seperti itu, Emosional beda. emosionalnya aku dengan anak, dengan istri pasti ada perbedaan dengan teman dan sahabat dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi yang tadi si sambel tadi apa? Humble. Nah, si humble tadi itu. Jadi bagaimana kita ya dan kalau menurut Mas Roni nih, mudah-mudahan subscriber lain juga bisa menjadi inspirasi adalah bagaimana kita menjaga attitude number one. Attitude number one. Terus kemudian kita harus supel bergaul pada siapa aja tanpa gengsi. Mau ke kru, ke talent-talent, Nggak ya kan, pilih-pilih nggak ya. pilih-pilih kasih, tapi ya tetap kita tetap punya karisma tersendiri dan jangan jaim. Kalau orang bilang jaim itu kan mungkin karena kitanya milih-milih Iya. gitu kan, tapi kalau cuek aja apa segala macam ini, tapi tetap asik gitu loh. Bukan berarti yang Tapi lebay. tetap ada batasan. Iya, tetap ada, terutama kalau cewek. Iya. Makanya kenapa kalau untuk menjadi seseorang yang dihargai orang lain adalah bagaimana diri kita juga. Kalau terlalu, maaf, misalkan yang pemain cewek nih, main baru, dia di lokasi tapi lenje karena dia mau dapat peran mungkin atau mau deket sutradara kali, akhirnya dia lenje, dipeluk sana, peluk sini, dia diem aja, ya akhirnya ntar diremehin dong. Iya. Sama dia aja tuh, dia gampangan tuh gini. Akhirnya diremehin kan. Tapi kalau misalkan dia punya counter untuk sorry Mas, gini tetap gaul, orang malah akan respect. Iya. Seperti itu kan intinya ya gimana si cewek tersebut kan Iya. mau digampangin atau dia mau disegani atau mau di respect sama orang seperti itu kan. Jadi intinya attitude number one, terus kita ada juga orang seperti ini. Sindrom itu. Jadi power syndrome tuh. Kalau orang baru naik ya kan naik, ada beberapa artis nggak usah sebutin namanya lah. Itu sindrom dan sekarang pun juga masih ada, tapi orangnya juga masih main di TV. Tapi ternyata pengiklan itu masih pengen dia main.
Gitu, itu kata produsernya, ya kan mungkin kalau teman-teman udah tahu ya mereka sendiri lah siapa. Itu sinetronnya lagi viral sekarang. Kayaknya aku tahu nih. Iya, itu iya kata si produser ini dia lagi kakinya lagi nggak napak di bumi nih dibilang. Gue kalau si pengiklan nggak mau udah dari kemarin-kemarin gue pecat nih. Udah di-cut ya? Udah gue cut nih katanya dari kemarin-kemarin. Datang terlambat semaunya. Callingan jam 8 datang jam 5 sore. Gimana? Itu yang tidak boleh dicontoh ya teman-teman subscriber Heri Mona, dan bagaimana kita mau dihargai. Respect saya bisa seperti ini, puji Tuhan, karena saya juga berjuang dan itu tadi talenta yang Tuhan kasih saya berikan secara maksimal. Jadi bisa dibilang menjadi rendah hati itu juga perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan dan perlu keikhlasan. Contoh, ketika kita sudah punya penggemar nih, ini pengalaman pribadi. Aku lagi makan sama keluarga. Kebanyakan fans aku anak-anak, ya kan, yang komedi segala. Om Bro nih ibunya nih. Mau foto om sebentar boleh om. Padahal aku lagi nyuap. Mungkin orang lain bentar ya bu, tapi kalau aku berusaha, oh iya sebentar ya bu, taruh. Padahal isi udah bentar aja. Dah, aku foto mereka. Mereka kan juga melihat ekspresi. Iya. Ya, mereka melihat ekspresi aku ikhlas apa enggak nih, gitu kan? Karena banyak juga cerita, iya foto sama dia pernah ini songong banget sih, kayak gak ikhlas gitu. Nah, ekspresi itu ya di muka ini teman-teman, para subscriber, itu tajam. Jadi kalau kita nggak ikhlas, ya orang juga, penggemar kita bisa tahu, malas deh gue sama dia gini. Nah, tapi kalau kita ikhlas, dia seneng, kan kita ngasih ibadah juga. Maksudnya kita kasih sesuatu itu bukan hanya materi loh. Membuat orang bahagia itu juga adalah salah satu ibadah kan. Nah, membuat orang bahagia, senang, makasih ya om, segala macam. Aku juga senang gitu, dan kita mendapat berkat seperti itu. Seperti itu ya, pokoknya nggak boleh sombong lah walaupun sudah di atas ya. Sebelumnya aku mau tanya, kita beberapa tahun lalu sempat jadi online juga ya, driver online juga ya? Taksi online pernah itu di 2000 kalau nggak salah ya, 2016 mau ke 2017 kalau nggak salah. Itu cuman sebulan dan itu mau mencari gimana sih caranya menjadi menjadi orang di bawah gitu atau gimana tuh? Gini, jadi memang itu kan cukup viralnya begini. Nice. Yang udah subscribe jangan lupa like. Terima kasih.